Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadhani dengan NIM 18315109336 dari kelompok D1 mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampun Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SE MM. Pada hari ini saya akan memaparkan tentang strategi bagaimana meraih keunggulan kompetitif yang berada bab 1, yaitu pengantar ilmu strategi dalam melakukan perspektif ekonomi. Yaitu tujuan bab 1 tersendiri yaitu yang pertama, menjelaskan manfaat belajar strategi. Yang kedua, manfaat belajar ekonomika. Yang ketiga, menguraikan berbagai hal mengenai globalisasi dan tantangan manajemen strategi. Yang keempat, menjelaskan definisi manajemen strategik. Dan yang terakhir, mendeskripsikan peranan manajemen stakeholder. Pada pembahasan pertama adalah mengapa mempelajari strategi, yaitu definisi dan alasannya. Yang pertama adalah strategi berkaitan dengan keputusan besar yang dihadapi organisasi dalam melakukan bisnis berkaitan dengan perilaku yang konsisten dan seharusnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. Yang kedua adalah strategi sangat penting untuk menentukan kesuksesan organisasi sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa mempelajari strategi menjadi amat sangat bermanfaat dan menjanjikan. Yang berikutnya adalah mengapa mempelajari ekonomika atau manfaat dan model ekonomika. Yang pertama adalah dalam menganalisis pengambilan keputusan, baik yang dilakukan perorangan maupun organisasional, analisis ekonomi dapat digunakan untuk mengetahui elemen kunci dan proses yang dijalaninya. Yang kedua adalah hal-hal yang harus diidentifikasi oleh model ekonomika, yaitu membuat keputusan, tujuan, pilihan, serta hubungan antara pilihan dan hasil. Yang berikutnya adalah globalisasi. Dua faktor penyebab globalisasi, yaitu adanya dorongan investasi yang dimulai dari Marshall. Yang kedua General Agreement and Tariff and Trade, yaitu merupakan penarik utama di sisi permintaan atau demand pull. Yang selanjutnya adalah globalisasi. Kecenderungan yang mendukung globalisasi, yaitu yang pertama adalah aliran dana dan modal semakin mudah menembus batas negara. Yang kedua, investor asing semakin giat membeli dan menjual aset finansial dan real. Yang ketiga, institusi keuangan asing semakin gencar menembus pusat keuangan dunia dan regional. Yang keempat, banyak perusahaan mencatat dan menawarkan sahamnya di pasar modal internasional liberalisasi. Yang terakhir, liberalisasi dan diregulasi sektor finansial. Yang berikutnya adalah pembahasan tentang globalisasi, yaitu dimensi globalisasi yang terdiri ada dua, yaitu terjadinya pergeseran ekonomi global memunculkan 3 megamarket ekonomi dunia, yaitu MEE, yang kedua Amerika Utara, yang ketiga Asia Timur dan Asia Tenggara. Yang kedua adalah globalisasi investasi mendorong tumbuh dan menyebarnya perusahaan transnasional, yaitu TNC. Yang berikutnya adalah manajemen strategik atau definisi, yaitu manajemen strategik berdiri dari analisis keputusan dan aksi yang diambil organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Yang berikutnya adalah pembahasan tentang manajemen strategi atau atribut kunci. Yang pertama adalah
mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Yang kedua, melihat semua stakeholder dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah membutuhkan penggabungan perspektif jangka pendek dan jangka panjang. Yang terakhir adalah menyadari trade-off antara efisiensi dan efektivitas. Dan yang berikutnya adalah pembahasan tentang manajemen stakeholder, yaitu ada dua cara melihat peranan manajemen. Yang pertama adalah zero sum. Peranan manajemen adalah untuk melihat stakeholder berebut untuk mendapatkan perhatian dan sumber daya organisasi. Yang kedua adalah simbiosis antar stakeholder, yaitu manajer mengakui adanya saling ketergantungan antara para karyawan, pemasok, konsumen, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Dan berikutnya adalah manajemen stakeholder atau tahapan analisis, yaitu yang pertama memetakan hubungan antar stakeholder, yang kedua memetakan koalisi stakeholder, yang ketiga mengidentifikasi kepentingan masing-masing stakeholder, yang berikutnya adalah yang keempat mengidentifikasi kekuatan stakeholder. Jadi kekuatan stakeholder itu seperti kayak mengidentifikasi itu. Terus yang ke 6 adalah menyusun matriks prioritas stakeholder. Dan yang terakhir adalah dan memantau kepentingan stakeholder itu sendiri. Berikut adalah penjelasan dari materi 1, yaitu tentang pengantar ilmu strategi dalam melakukan perspektif ekonomi. Jika memang ada kesalahan kata, tulisan, dan lain-lain, mohon untuk dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Salam budi luhur.